Bagian kedua Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Dan jangan kamu cukur kepalamu hingga sampai kurban itu ke penyembelihan di Mekah. Artinya, tunggulah dahulu berita dari sana. Apakah binatang itu sudah sampai dan sudah disembelih? Barulah kamu cukur kepalamu. Tahalul namanya. Sebagai alamat bahwa kamu tidak jadi berhaji atau berumroh karena ada halangan. Dihalangi atau terhalang. Niscaya banyak hal biasa kejadian. Sebagaimana Nabi kita sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam telah berangkat bersama-sama dari Madinah sampai di Hudaybiyah dihalangi oleh orang Quraisy. Bahkan di zaman Islam sendiri pernah juga kejadian orang haji tidak jadi masuk Mekah karena di Mekah sendiri waktu itu tidak aman. Misalnya ada peperangan di antara orang-orang yang berkuasa di sana, berebut kekuasaan, sehingga orang haji terpaksa pulang. Atau sebagaimana terjadi pada tahun 1961 karena sedang memuncak pertengkaran politik di antara Raja Saud yang berkuasa di Mekah dengan Jamal Abdel Nasir, Presiden Mesir. Jamaah dari Mesir yang telah sampai di Jeddah dihalangi masuk Mekah sehingga pulang saja dengan harapan hampa. Atau tiba-tiba dapat berita bahwa di Mekah ada berjangkit penyakit menular sehingga jamaah menurut keputusan dokter tidak dapat masuk ke Mekah pada waktu itu. Atau ada perang di sana atau diri sendiri ditimpa sakit di tengah jalan sehingga tak dapat melanjutkan dan lain-lain halangan. Oleh karena dalam ayat ini disyaratkan bahwa binatang kurban atau dam hendaklah dikirim ke Mekah dan di sana disembelih orang, maka mazhab Hanafi memegang teguh syariat ini. Akan tetapi oleh karena Rasulullah SAW sendiri menyembelih langsung di Hudaybiyah, maka mazhab-mazhab yang lain tidak menjadikan syarat pengiriman ke Mekah itu. Sembelih saja di tempat terhalang itu dan teruslah cukur atau gunting rambut serta tanggalkan pakaian ihram. Kemudian diterangkan lagi pasal tidak boleh mencukur rambut atau menggunting itu. Maka barang siapa yang sakit atau ada gangguan di kepalanya sehingga rambut di kepalanya dicukur atau digunting atau terpaksa jatuh rambut dengan diketahui, maka berfidyalah dengan puasa atau sedekah atau kurban. Hadis Nabi menerangkan bahwa puasanya itu 3 hari atau boleh diganti dengan memberi makanan 1 gantang Madinah yang memuat 16 ratal bagikan kepada 6 orang miskin atau membayar dam atau denda seekor kambing. Boleh dilakukan mana yang sanggup. Dengan adanya denda-denda yang demikian, tampaklah perbedaan ibadah haji dengan ibadah yang lain, yaitu ada kesalahan yang dapat dibayar dengan denda sehingga haji sah juga. Yang tidak dapat diganti dengan denda adalah rukun, terutama saat wukuf di Arafah. Akan tetapi apabila kamu telah aman, halangan ke Mekah tidak ada lagi, dan kalau sakit sekarang telah sembuh, niscaya wajib haji datang lagi, dan kamu pun pergilah naik haji. Lalu siapa yang bersenang-senang dengan umroh kepada haji, maka hendaklah dibayarnya kurban sedapatnya. Ini disebut haji bersenang-senang dan telah dikenal oleh orang yang telah mempelajari fikih berkenaan dengan haji dan orang yang telah pernah mengerjakan haji dengan nama haji tamattu. Untuk itu perlu kita berikan sedikit penjelasan. Amalan haji itu ada 3 macam, qiron, tamattu, dan ifrad.